Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, siang Bu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Hari ini sebentar saya lagi tanggal 31. Oke, kita hari ini akan masuk ke dalam activity diagram. Tapi sebentar dulu. Sebelum saya masuk ke activity diagram ya, saya mungkin sedikit akan ngecek dulu yang kemarin skenario ya yang sudah dibuat kemarin. Saya akan lihat dulu. Saya bahas dulu secara sekilas karena untuk activity diagram ini akan berkaitan sama skenario. Ya. Itu sedikit akan kita bahas dulu tentang skenario-nya. Oh, belum share screen. Oke, baik. Kelompok 1. Ya, skenario. Baik. Konfigurasi ini mana? Oke, baik. Saya akan langsung aja ya komentari yang pertama untuk kelompok 1. Di sini kan kalau dilihat ada lagi saya nggak baca. Untuk kelompok 1 di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 use case. Berarti akan ada 5 skenario harusnya. Ya. Jadi yang pertama katanya hitung aritmatika, skenario 1, skenario 2 itu adalah hitung logika. Oke. Tapi untuk skenario melakukan konfigurasi angka sama memilih angka Arab nggak ada sama angka Aramawi. Jadi kalian harus tahu bahwa ketika kalian membuat 5 skenario, 5 use case berarti akan ada 5 skenario. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah belum selesai atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya yang ini kurang. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang skenario hitung aritmatika. Berarti di sini aritmatika yang untuk tambah kurang kali bagi. Pentambahan skenario utama itu adalah melakukan penjumlahan, ya, penjumlahan. Ini input angka Romawi, klik tombol tambah, input lagi sama dengan langsung mengeluarkan hasil. Jadi, oke, memang udah benar sih mengeluarkan hasil, tapi kan ada proses penjumlahannya kan? Gimana proses penjumlahannya? Tiba-tiba mau keluar hasil, prosesnya mana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Karena di sini kita bukan hanya ini input, oke benar ini input, semua ini input, sedih ini output, tapi prosesnya mana? Di sini nggak ada. Itu yang mistis. Banyak mahasiswa yang buat seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya ulang-ulang terus bahwa kalau untuk use case ini ada input, proses, output. Ini input dan output, prosesnya nggak ada, hilang. Ya, jadi sebelum dia mengeluarkan hasil harusnya dia ada proses dulu, yaitu misalnya proses penjumlahan itu ya. Kemudian kondisi akhirnya adalah mendapatkan hasil yang dijumlahkan. Sama sih untuk pengurangan juga sama. Ini pengurangan lagi perkalian gitu ya. Oke, terus pengurangan lagi pembagian. Sama ya, jadi ada prosesnya. Di mana prosesnya nggak ada, hilang. Oke, yang kedua hitung logika sama juga. Perhitungan logika berhasil dihitung. Perhitungan logika berhasil dihitung. Proses perhitungan logika. Perhitungan logika berhasil dihitung.
hasil dihitung menyebutkan bahwa dia udah berhasil gitu. Berarti outputnya juga kan. Nah, jadi ada prosesnya di mana? Prosesnya dulu apa? Ini juga N not. Nah, sekarang yang belum ada itu adalah melakukan konfigurasi angka, memilih angka Arab dan angka Romawi. Ya, itu belum. Silakan ditambahkan. Oke. Kelompok 2. Ini use case. Mana ininya? Kalau buat skenario-nya kami buat di Excel, Bu. Kemarin kami nggak tahu kalau misalkan dibikin di Ditambahkan nanti di sini ya. Ditambahkan di sini. Oke. Kelompok 3. Sama. Ya, Bu. Kami masih di itu, Bu. Temannya belum masuk. Kami juga buat di itu kemarin. Belum dipindahin, Bu. Yang simpan filenya belum join Zoom, Bu. Lagi di chat ini, di kabarin di WA, Bu. Oke, sorry. Kemana? Gimana? Kelompok berapa ini? Kelompok 3 tadi itu, Bu, sama. Belum dipindahin, Bu. Tapi yang pegang filenya lagi dihubungi, belum join Zoom, Bu. Oh, ya udah. Nanti dihubungin aja ya. Pindahin ya. Maaf, Bu. Oke, lanjut. Kelompok 4. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 skenario. Nulis jenis operasi, jenis bilangan, sama tadi samping. Hitung bilangannya mana? Belum ada juga. Bilangan belum ada. Ya, nanti ditambahin. Ya. Kami kira itu cuma 2 karena kan extend gitu kan. Jadi kayak include gitu. Jadi memilih bilangan include oh iya ya, extend ya. Iya, extend. Jadi walaupun dia merupakan extend ataupun include, tetap dia ada prosesnya. Oh, gitu ya, Bu. Walaupun dia ada extend sama include. Kan sudah saya jelaskan kemarin kalau dia extend
Extend nggak terlalu terlihat sih di dalam skenario. Include yang terlihat banget. Kalau include itu kelihatannya di kondisi awal aja. Tetap ya, walaupun dia extend, menghitung bilangan, memilih bilangan, iya, tetap dia ada suatu proses sendiri. Iya, Bu. Ya, Kayak jadi jangan seperti itu ya, jangan dibuat seperti itu. Iya, Bu. Jadi misalkan di sini memilih bilangan. Memilih bilangan di sini kan kita macam-macam juga kan, pilih bilangannya kan, bukan hanya satu pilih bilangan. Iya, Bu. Ya. Coba kita lihat. Disediakan dua jenis operator. Nah, ini yang saya bilang bahwa kalau di dalam skenario tidak boleh ada jika. Operator disediakan dua jenis operasi, yaitu operasi aritmatika dan operator logika. Jadi ini skenario yang mana? Jika kan keluar di sini. Jika muncul di sini, itu tidak boleh. Skenario itu tidak boleh ada kata-kata jika. Kalau dia muncul kata-kata jika, maka jadikan dia skenario alternatif. Misalnya, yang pertama skenario utama kalian buat. Misalnya dia untuk operator aritmatika. Ya udah, ini semuanya tentang user memilih operator aritmatika. Terus ini yang terjadi ketika proses operator aritmatika. Terus kalau keduanya adalah logika. Ya udah, jadikan skenario alternatif. Ini yang saya suka kasih tahu sama mahasiswa. Tidak pernah di dalam skenario itu muncul kata-kata jika. Karena jika itu if else akan menjadi skenario utama, if-nya jadi skenario utama, else-nya, else if akan menjadi skenario alternatif, ada else if lagi skenario alternatif 2, ada else if lagi skenario alternatif 3, dan seterusnya. Itu kunci dari skenario. Jadi memang di dalam skenario itu menjelaskan proses di dalam if-nya itu sendiri. Nah, tidak menjelaskan if, else, if, enggak. Tapi dia misalnya ada if, proses yang di dalam if itu apa? Dijelaskan di dalam skenario ini. Alternatif misalnya. Tadi kan untuk skenario utama dijelaskan if-nya. Skenario alternatif berarti jelaskan untuk else if-nya. Proses yang terjadi di dalam else if. Kalau dituliskan seperti ini, maka prosesnya nggak kelihatan. Prosesnya nggak kelihatan. Dia cuma tampil jika. Jika apa, maka apa. Jika apa, jika maka akan ditampilkan. Jika operator logika, maka ditampilkan. Jadi ini proses yang mana? Itu nggak jelas. Karena skenario itu harus detail. Biar apa? Biar mempermudah kita untuk proses selanjutnya. Intinya begitu. Jadi nanti kegunaannya, kenapa juga harus, kan bisa orang baca. Bisa sih baca. Tapi masalahnya adalah ketika kalian membuat pengujian, kalau di bab 4 di TA, di bab 4 itu ada pengujian. Pengujian yang biasa dilakukan mahasiswa itu adalah secara umum menggunakan black box. Nah, dari black box itu kita berdasarkan skenario ini. Misalnya, untuk use case pertama, memilih jenis operasi. Misalnya di sini ada 1, 2 skenario. Skenario utama sama 1 skenario alternatif. Berarti pada saat pengujian akan ada 2 pengujian. Itu. Kalau kita nyebutnya biasanya black box, bisa kadang orang nyebutnya juga user acceptance test. Jadi dites. Jadi makanya bukan cuma di sini aja dipakai, sampai di ujung dipakai. Itu ya. Nah, user tidak memilih satupun jenis operasi, ya berarti alternatif lain. Ini juga kondisi akhirnya mana? Bingung kan nulis kondisi akhirnya gimana kalau jika-jika begini? Ya kan? Bingung kondisi akhirnya bentuknya gimana nanti. Ya. Terus sama. Kondisi akhirnya dari siapa sih? Masih apa? Gagal menghitung. Jenis bilangan. Jenis bilangan kan kita ada banyak juga ya. Harusnya diperjelas ya. Oke.
Oke, baik. Kelompok 5. Kelompok 5. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ini lagi-lagi ingatkan boundary-nya mana. Ya, in this case boundary-nya mana? Belum ada boundary-nya. Makanya takutnya nanti, sudah saya bilang, ini misalnya, nggak tahu deh kalau saya lupa. Dikasih boundary-nya mana? Karena nanti boundary itu semacam penting nggak penting gitu. Kan cuma kotak bu, kotak doang gitu ya. Enggak, dia ada maksud. Jadi boundary itu menyatakan bahwa sampai mana nih kita mau bikin. Apakah cuma input number sama selection operation, misalnya sampai segitu, atau semuanya, atau cuma sampai computer result, atau cuma input number doang, kan nggak tahu. Nah itu ya boundary. User. Bedanya apa ini sama ini? Usernya orangnya sama atau berbeda? Sebab ini user tapi dibedakan. Apakah dia ada apa yang beda? Misalnya ini user, ini admin, oh beda berarti ya, beda role. Kalau misalnya ini user, role-nya samakah? Kalau sama, kenapa 2? Harus 1 aja dong. Menentukan operator. Itu ya, harus diperhatikan. Karena saya suka ini banget kalau masalah ini 1, 2, 3, 4. Oke. Dibikin 4, tapi ini ada 3 lagi. Gimana nih? Maksudnya apa? Bu, itu yang bawahnya salah, yang di atas salah. Iya. Oke, baik. Berarti 4. Input number digunakan untuk memasukkan angka. Memasukkan angka. Itu kondisinya juga ada yang belum dibuat tadi. Iya, kondisinya nggak ada. Terus kalau misalnya membuat skenario, itu 1, 2, 3, karena dia adalah urutan. Kalian tahu kan algoritma? Kita kan ngomong di sini adalah algoritma. Jadi urutan atau langkah-langkah. Ya ada urutannya, ada angka, dan nggak bisa dibolak-balik. Ya, jadi harus ada angkanya, nomornya istilahnya. Terus ini bedanya apa utama sama alternatif? Mungkin memasukkan angka, udah masukin angka, udah dia langsung kerja otomatis atau gimana? Ataukah harus diklik salah satu tombol, tombolnya ditulis. Kalau misalnya kalau seperti apa sih PHP bisa sih, misalnya masukin angka terus dia otomatis nge-reload gitu. Bisa. Kalau misalnya enggak Bu, misalnya masukin angka terus klik tombol baru bisa jalan. Nah, itu klik tombolnya berarti menjadi kondisi aktor juga. Aktornya harus ngeklik. Kalau mau aktornya enggak ngeklik, ya enggak kerja prosesnya. Gitu. Ya. Terus memasukkan angka, menampilkan angka pada layar. Oke, tapi di sini kita kan angka apa? Angka Arab atau angka Romawi. Itu ya. Harus diperjelas. Select operation. Sama operasi yang kita pilih di sini kan ada banyak juga. Untuk operasi yang mana nih? Ya. Terus computer result, memilih operasi. Terus apa hubung? Ini kan operasinya sudah dipilih. Terus di sini pilih lagi. Jadinya aneh. Ini adalah compute result, menghitung hasil, berarti kan? Bu, itu lupa diganti gitu. Soalnya kemarin ada yang di-copy dari yang di atas. Ada yang dari compute-nya. Oke. Itu silakan diganti. Compute result masih juga compute result ya, silakan diperbaiki. Ini 1, 2, berarti ada 2. Mengatur operator terbagi menjadi 2. Masuk awal nomor setting. User masuk aplikasi menampilkan. Udah gitu doang. Di mana proses milih operatornya? Gitu ya. User telah memilih operator. Kapan dia milih? Bohong nih, gitu. Kondisi air kok tiba-tiba dia udah milih, padahal di sini user masuk terus nampilin. Sistemnya nampilin.
Kapan dia milih? Terus tiba-tiba keluarannya adalah user sudah memilih. Kan nggak ada. Ya. Terus dimulai dari nomor 1 dan 2. Menampilkan operator. 1, 2, 1. Ya Kak, itu tadi harusnya kan skenario normal misalnya untuk pilihan operator logika. Skenario alternatif untuk pilihan operator aritmatika. Jadi ini ya, user telah memasuki halaman awal. Di sini kan user masuk ke aplikasi udah nggak menjadi aksi aktor lagi. Jadi kondisi awalnya bodoh amat, dia mau gimana ceritanya dia bisa masuk ke dalam aplikasi, bodoh amat. Pokoknya dia udah masuk gitu. Tinggal kita mulai dari dia mau milih operator, misalnya aplikasinya udah kebuka, pokoknya kondisinya dia mau gimana caranya dia buka, bodo amat lah. Pokoknya yang saya tahu adalah usernya sudah masuk ke dalam aplikasi. Jadi masuk ke dalam aplikasi, bukan termasuk ke dalam aksi aktor. Ya, jadi misalnya usernya langsung aja aksi yang dilakukan, misalnya dia udah ada pilihan, terus langsung milih aja. Misalnya dia pilih operator logika. Klik, kalau butuh klik tombol, tuliskan klik tombol. Klik tombol atau memilih tombol atau memilih operator logika. Terus klik button OK misalnya. Terus langsung dia proses ya, dia sistem ada prosesnya. Kondisi akhir telah memilih operator. Memilih operator. Yang enggak gini ya, karena di sini cuma nampil terus dari sini. Terus ini apakah ini skenario normal ini adalah memilih? Kan belum milih ya, hanya menampilkan saja. Memasukkan bilangan. Oke. Halaman sesuai dengan operator yang dipilih. Memilih operator. Ya udah milih operator udah, gak perlu lagi bodo amat lah. Menerima input dari user. Lah, ini kapan dia input tiba-tiba sistemnya nerima input? Ya kan? Ini kan aksi aktornya dia hanya masuk ke halaman. Terus tiba-tiba sistemnya nerima input. Kapan dia input? Masuk akal nggak? Gitu loh. Ya, jadi di sini maksud saya adalah ketika kalian membuat detail dari sebuah kasus gitu ya, dari sebuah kasus. Kalian harus seolah-olah kalian itu melakukan gitu, bukan cuman pokoknya bikin aja lah, enggak. Tapi seolah-olah kalian memang sudah berpikir, sudah memikirkan, oh kalau saya bikin begini, ini loh yang kira-kira yang akan saya bikin. Oh begini ya yang harus saya bikin. Bukannya kita hanya ya udahlah lepasan aja gitu, enggak, ya nggak bisa gitu. Ya, ini yang suka saya. Makanya kadang mahasiswa kalau TA sama saya sukanya lama. Lamanya apa? Ya di sini saya bolak-balik. Salah, ganti lagi. Saya minta ganti lagi. Karena apa? Karena memang sambil mengajak kalian logikanya berpikir gitu. Jadi seolah-olah kalian memang sudah ketika kita sudah membuat skenario ini, jadi sudah ada gambaran tentang sistem yang mau kita buat. Bukannya hanya sekedar skenario doang gitu, enggak. Tapi kita sudah bisa tergambar, oh kalau saya pilih operator berarti nanti saya masukin masukin operatornya, terus saya klik OK, baru dia nyimpan, berarti settingannya begini gitu. Oh berarti ini, terus nanti pilihannya ada dua, misalnya operator apa, logika sama aritmatika. Oh saya pilih aritmatika, proses yang terjadi itu ini. Kalau saya pilih logika, oh proses yang terjadi di dalam situ ini. Gitu. Ya, jadi ya itu tadi. Jadinya kan aneh kalau misalnya seperti ini aja. Gitu. Jadi karena untuk ini setidaknya kalian belajar untuk TA. Saya sengaja membuat sebuah kasus saya ambil contohnya berdasarkan yang dijelaskan itu berdasarkan kasus, terus dibikin hasil, dibikin per tahap ya, jadi nyambung gitu. Nah sekarang saya ajak kalian begitu, mulai dari kalian fungsional, terus bikin use case, dari use case ke skenario, dan nanti dari skenario ke
activity. Kalau misalkan skenario kalian seperti ini, maka activity-nya sulit. Kalian harus berpikir kembali bikin activity-nya. Ya, harus bikin lagi, berpikir lagi. Kalau skenarionya sudah bagus, activity-nya mejem mata aja juga bisa. Gampang banget. Kenapa? Karena untuk membuat activity itu berdasarkan skenario di sini. Berdasarkan skenario yang sudah ada. Nanti ada dia kondisi if else itu kelihatan banget di sini. Bagaimana cara? Nanti saya jelasin tuh. Nanti sudah tayang videonya, nanti saya jelasin. Bagaimana cara ngelihat antara skenario sama activity yang benar atau cocok atau sama. Kadang mahasiswa bikin lagi-lagi ya, skenario bikin sendiri, activity bikin sendiri, nggak nyambung, nggak cocok, salah. Karena kita ada kerunutan, bukannya udah bikin use case, udah bodo amat selesai. Terus skenario mikir lagi apa ya, enggak gitu. Ya, oke, tunggu sebentar. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Masih tentang skenario nih. Jadi berapa banyak use case yang kalian buat di sini, ya? Itu akan menjadi berapa banyak juga skenario yang ada. Ya. Seperti itu. Terus bikin skenarionya itu kalian baca. Jangan cuma sekedar bikin, baca. Oh ininya bener nggak sih? Kalian kan sebagai orang komputer nih istilahnya, yang sudah setiap hari kelola komputer, yang sudah setiap hari melihat aplikasi, apalagi kalian anak-anak zaman now, aplikasinya mah udah canggih-canggih, saya mah kalah gitu. Saya mah cuman ini doang. Tapi ketika kalian membuka aplikasi, ketika kalian menggunakan, jangan cuma gunakan aja. Pikirkan, oh begini ya punya orang, oh begini ya proses yang terjadi, oh begini ya gitu. Karena kalian sebagai anak komputer, orang nggak tahu di luar sana tuh, orang nggak tahu gimana cara kalian belajar, orang nggak tahu. Pokoknya kalian pokoknya kalian anak komputer gitu. Taunya mereka cuma begitu, padahal kita juga masih belajar kan. Nah jadi ketika kalian melihat, kalau saya belajarnya itu saya juga malas tuh belajar otodidak, bukan otodidak. Saya juga malas belajar yang benar-benar harus baca dari awal, baca buku, malas. Tapi kalau berusaha gini aja, kalau ada contoh, kalau saya biasanya belajarnya dari contoh. Dari contoh, saya pelajarin, kan lihat tuh hasilnya, oh begini ya, inputnya ini, hasilnya ini. Terus prosesnya apa? Nah gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kan. Oh, kalau saya masukkan ini, keluarannya ini ya. Tapi apa yang terjadi itu di dalam itu? Nah, mulai dari situ tuh mulai penasaran kan? Cari tahu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya tentang use case-nya, skenario sih. Mohon diperbaiki ya. Ya, gimana? Yang kelompok 2 udah dipindahin, Bu, boleh minta refresh. Oh, oke. Bentar, saya refresh dulu. Error. Skenario ya. Ada berapa? 1, 2, 3. Oke. 1. Menentukan operator. Oke. Kondisi akhirnya ya, tinggal. Udah oke nih. Aktor masyarakat. Jangan masyarakat sih. Kalau di sini pengguna ya, di sini penggunaan aja, jangan masyarakat dulu. Nanti kalau bukan masyarakat nanti ditanya apa WNI atau WNA gitu. Jadi kalau di sini pengguna, udah pengguna aja gitu, ikut aktornya.
Kondisi awal Romawi, Arab. Bilangan logika, oke 3 ya. Kondisi akhirnya tinggal. Apa nih? Perhitungan. Memilih operasi. Romawi. Ya, Arab. Menampilkan. Nah, ini juga ya, prosesnya belum ada. Cuman tiba-tiba menampilkan hasil. Proses perhitungannya mana? Jangan cuman output. Ya, jangan cuma input, output, tapi proses yang terjadi. Kadang saya juga, mahasiswa TA, itu saya minta detailkan. Misalkan, biasanya kan kita menggunakan metode-metode apa kan, gitu. Inputnya, terus metode yang dilakukan per langkah, malah saya minta kadang. Misalnya lakukan apa, terus baru output. Jadi tahu tuh benar nggak sih, sekalian ini juga, sekalian kita cross check kan, apakah setiap langkah itu benar dilakukan atau apakah setiap langkah itu memang dilakukan sesuai dengan urutannya. Nah, itu per langkah saya minta kadang. Jadi proses yang terjadi itu tahu ada di situ. Udah, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Bu izin tanya. Boleh. Kan ada yang trigger itu, Bu, misalnya user memencet tombol apa gitu, Bu. Nah, itu masuk ke ini ya, Bu, use case. Masuk ke skenario yang dilakukan oleh usernya gitu, Bu. Iya. Jadi dia itu kalau trigger itu kan user memencet tombol apa gitu ya, memilih tombol atau menekan tombol apa. Nah, itu nanti sebenarnya masuk dalam skenario proses yang dilakukan oleh aktor. Aktornya milih dulu misalnya atau input dulu terus klik tombol. Nah, klik tombol itu baru nanti sebenarnya klik tombol itu kan menjadi trigger di atasnya gitu. Baru lakukan apa. Kalau di kita di format TA kita nggak punya trigger ya. Kita nggak ada untuk trigger itu nggak ada. Jadi langsung dia menjadi aksi aktornya aja. Udah. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Itu tadi kan yang bagian yang memilih operator tadi, kata Ibu tambah prosesnya kan. Tadi di skenario use case itu udah kami bikin prosesnya itu dari memilih hilang. Udah dari memilih jenis bilangan, terus menampilkan angka Romawi yang dipilih. Bentar. Kelompok berapa? Maaf, dari kelompok 2. Oh, kelompok 2, oke. Ya. Jadi. Kata Ibu tadi kan sebelum menampilkan hasil perhitungan ada prosesnya dulu kan? Nah, tapi proses yang seperti apa ya, Bu? Soalnya di atasnya kan itu udah ada dari si aktor memilih simbol operasi hitung equal. Terus sebelumnya juga udah memilih jenis bilangan angka Romawi. Terus sistem menampilkan angka Romawi yang dipilih. Terus selanjutnya memilih simbol operasi hitung equal. Terus menampilkan hasil perhitungan. Masih bingung proses apa lagi ya, Bu, yang kurang? Ini operasi perhitungan kan? Berarti ini proses perhitungan apa? Tambah, kurang, kali, bagi. Gitu. Oh, jadi diperjelas lagi ya, Bu? Iya. Yang ini kan belum ada kan perhitungan yang dipilih. Perhitungan yang mana? Misalnya penjumlahan. Ya berarti proses penjumlahan. Gitu. Ini kan seolah-olah masih cuman milih operatornya aja, bukan operator. Ya operasinya aja kan. Tapi belum proses menjumlahkan 1 tambah 2. Belum. Gitu. Ya? Oke. Oke, ada lagi. Bu, maaf, Bu, mau nanya. Boleh. Yang berarti semuanya itu didetailkan banget ya, Bu? Sama juga sama yang itu tadi, yang logika. Iya.
Oke, Bu, gitu, Bu. Harusnya didetailkan sekali. Karena apa? Karena dari skenario ini, kalau kita sebenarnya kita skip, bukan skip sih, sudah skenario ini ke nanti kan ke activity. Dari activity kan kita seharusnya kalau desain kan belum ngoding ya. Kita desain dulu. Nah, kalau di skenario-nya udah detail, nanti bikin sequence itu lebih enak. Kalau kita enggak, kalau kita kan backward nanti ya, kalau yang untuk sequence. Kalau yang seharusnya kan itu forward, seharusnya forward. Berarti desain dulu baru coding kan? Codingnya belum kan sekarang? Ini kan masih dalam tahap desain. Berarti desain sequence diagram itu kan sebelum coding harusnya. Saya harus mengcoding. Dari mana sih? Kok bisa? Gitu. Kok bisa orang itu bikin sequence diagram sebelum coding? Kalau kita kan bikin coding dulu selesai baru sequence kan? Enggak harusnya. Nah, ngelihat detailnya dari mana? Ya dari sini, skenario ini. Jadi dia milih angka, berarti nanti ada klik tombol button. Oh, berarti mulai dari button dong. Button dengan parameter angkanya, parameter inputan. Inputannya dari mana? Yang angka yang dipilih atau angka yang dimasukkan. Oh, itu menjadi parameternya. Terus nanti proses yang dilakukan apa? Dia manggil di kelas mana gitu. Itu. Nanti if else-nya itu harusnya sama. Antara skenario sama sequence itu, sequence diagram itu harus sama. Berapa banyak skenario yang ada di sini? Misalnya normal, alternatif 1, alternatif 2 gitu. Berarti if else yang di sequence-nya juga ada 3. If else gitu. Terus proses di dalam if, coba lihat skenario normal, proses dalam if. Oh, menampilkan angka Romawi, berarti dia tampil angka Romawi. Manggil metode. Terus nanti milih, terus apa? Terus misalnya manggil metode apa lagi? Ya berdasarkan yang di sini gitu. Karena memang kita kan harusnya kalau forward engineering begitu, mulai dari analisis, desain, coding, testing, ya kan? Nah, makanya saya bilang kemarin bahwa kita orang informatika Unsri, lebih tepatnya ya, kita kebanyakan sampai ke TA sih sebenarnya, kebanyakan bikin sequence itu, sebenarnya bikin sampai activity itu masih bisa tanpa coding. Nah, bikin sequence itu harus sudah coding. Kayak sudah mewajibkan gitu, padahal enggak. Orang bisa bikin sequence itu bisa, asal skenario-nya detail. Karena berdasarkan skenario yang detail itu, yang detail lengkap ya. Bukan hanya detail tapi nggak lengkap. Detail lengkap, bikin sequence, dari sequence bikin algoritma, makanya disebut kadang orang coding itu hanya mentranslasi dari algoritma yang udah dibuat, ya dia mau bahasa apa terserah. Gitu. Yang sulit, bukan yang sulit sih, maksudnya yang kita juga harus di dalam tahapan perancangan itu harusnya merancang algoritma, harusnya. Tapi kita kadang itu tadi, karena kita kebiasaan mundur, ya, kebiasaan mundur dari codingnya dulu, baru ke ini kayak seolah-olah itu susah banget, gitu. Bikin sequence itu susah banget. Jadi memang di sini sequence skenario itu harus sedetail-detail mungkin dan selengkap-lengkap mungkin, karena memang akan dipakai di activity terus sequence. Nah, nanti sequence antara sequence sama kelas diagram itu ada juga kaitannya, kelihatan. Kelas yang terhubung itu kelihatan banget. Jadi ada kaitan semua, bukannya hanya ya sekedar desain, coding ya udah coding bikin sendiri. Enggak, harusnya enggak gitu. Oke. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau belum, sekarang saya tampilkan langsung kita masuk ke dalam activity ya. Bentar. Mana ya? Activity diagram. Activity ini gampang. Kalau skenario udah benar. Gampang sekali malah. Makanya saya bilang tutup mata aja udah beres. Tampilkan ya activity. Saya cepetin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya mengenai masih pada step kedua, yaitu untuk desain ya, untuk bagian desain, step desain yaitu adalah activity diagram. Jadi sebelumnya untuk step desain sudah dibuat use case, kemudian dibuat juga skenario use case, kemudian sekarang tahapannya yang ketiga itu adalah membuat activity diagram. Nah, jadi kemarin sudah kita buat use case-nya dari skenario use case, ini adalah format skenario use case-nya. Nanti setiap satu skenario itu akan menjadi satu activity diagram. Ya, ini saya sebagai contoh aja ya. Jadi satu skenario jadi satu activity. Jadi isi dari skenario ini sebenarnya sama dengan isi dari sini. Ya, isi dari yang ada di activity. Saya jelaskan dulu sintak-sintaknya ya. Di sini ada dua batasan atau dua boundary, yang itu adalah aktor, di sini adalah aktornya, di sini adalah sistemnya. Jadi apa yang dilakukan oleh aktor di sini adalah sistem. Yang bulat ini ya, yang bulat hitam ini adalah kondisi awal atau menyatakan bahwa dia dimulai dari sini ya. Dan di sini ini adalah proses yang terjadi. Dia melakukan apa? Dilanjutkan ke sini misalnya proses apa. Nah, di sini ada pengkondisian. Jadi ada pengecekan pengkondisian. Kalau ada yang tanda seperti ini ya, tanda jajar genjang, itu berarti kondisi. Kalau kondisinya iya, maka ke sini, kalau tidak ke sini, misalnya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, nanti terakhir kalau misalnya seperti ini, tanda yang seperti ini adalah menandakan bahwa dia berakhir atau end. Begitu. Ini adalah notasinya ya, notasi dari activity diagram. Sekarang kenapa sih dilihat activity ini dilihat dari skenario? Karena ini sebenarnya isi dari activity ini sama dengan skenario. Jadi mulai dari sini satu, kita lihat aja dari sistemnya, dari sistem, dari prosesnya. Aktor ya, ini kan aktornya student misalnya. Aktor, ya udah mulai dari aktor. Aktornya ngapain? Mulai ya aktor 1 ngapain, terus 2 ngapain. Terus nanti di sini kelihatan pengkondisiannya itu di mana? Di sini kan ada skenario normal sama alternatif. Nah, yang menjadi normal kalau dia misalnya kondisinya benar, maka dia menjadi normal. Kemana dia alurnya? Kalau misalnya dia salah, dia menjadi skenario alternatif yang mana? Kayak gitu. Jadi ciri-ciri dari activity yang benar misalnya ya, saya kasih contoh di sini ada 1, 2, 3, 4 pengkondisian, berarti di sini minimal ada 5 skenario yang ada di sini. Gimana lihatnya? Ini kalau 1, ini ke sini ya, lurus. Ini ya, selesai 1 kan. Terus nanti ada cabangnya dari sini terus nanti ke sini. Terus nanti kalau dia gagal kemana? Minimal itu harus ada 5. Jadi 2n plus 1 jumlah skenarionya. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ya dalam contoh. Nah, di sini sudah ada skenario yang kemarin yang diambil yaitu adalah login. Nah, sekarang activity-nya jadi kayak gini. Sekarang kita lihat ya. Dia mulai dari membuat activity, mulai dari start ya, terus kita masuk ke sini. Masukkan username dan password. Oke, kita tuliskan proses yang dikerjakan adalah input username dan password. Kemudian dia tekan tombol login. Oke, kalau dia lihat ke sini ya, kalau dia masuk ke dalam sistem yang akan melakukan proses. Kalau dia benar, ya, kalau username sama passwordnya benar, maka ini ya, yang pertama kalau benar menampilkan form data induk yang harus diisi. Jadi isi data form, terus selesai kan. Nah, kalau yang alternatif ini yang salah. Kalau dia salah, dia akan menampilkan peringatan. Ini ya, menampilkan pesan peringatan dan kembali buka form, isi username sama password kayak gitu. Jadi makanya
kalau misalnya di sini ada satu kondisi, ya, maka minimal di skenarionya berarti akan ada 2 skenario, yaitu satu skenario utama dan satu skenario alternatif. Karena apa? Karena akan ada 2 cabang, benar sama salah runutannya. Jadi kalau ada di sini ada 2 pengkondisian, berarti di skenarionya minim berarti ada 3. Berarti ada 1 ya, 2 kondisinya, cabangnya, terus yang normalnya gimana? Gitu. Cara menghitung, bukan cara menghitung, cara berpikir dari bagaimana membuat dari skenario dengan activity. Ya, kadang salah di sini para peserta tuh banyak salah di sini. Jadi skenarionya 1, ya udah 1 aja ini buat, tapi alternatifnya nggak dibahas. Padahal di sini kelihatan, ya, kelihatan bahwa kalau misalnya benar berarti dia masuk ke dalam skenario utama. Apa yang terjadi? Kalau dia salah, maka apa yang terjadi? Harus ada di skenario alternatifnya. Apa yang terjadi kalau misalnya dia salah dalam memasukkan username sama password? Jadi ngelihatnya dari jumlah skenario ini nanti akan ada seperti ini. Dan juga kadang mahasiswa itu di activity-nya ada kondisi, tapi di skenarionya itu nggak ada alternatif, cuman ada utama. Itu juga salah. Kalau berarti tidak menuliskan skenario yang di sini. Nah, itu makanya saya bilang tadi dari awal bahwa untuk membuat sebuah perangkat lunak itu harus runut, mulai dari analisis runut dikasih nomor, terus use case yang dikasih nomor, skenario-nya kasih nomor, berarti satu skenario-nya akan menjadi activity 1 kan, berarti dia akan menjadi kasih nomor juga bisa di sini. Gitu ya. Jadi bagaimana sih cara membuat skenario, activity diagram yang baik? Lihat dari skenario-nya. Gitu. Nah, jadi activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision ya, atau pengkondisian, dan bagaimana mereka berakhir. Menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi. Kalau misalnya dia ada proses paralel ya, bagaimana. Merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar state adalah action dari sebagian besar transisi di trigger. Oleh karena itu tidak menggambarkan behavior internal, tapi menggambarkan bagaimana proses secara umum dari level atas ya. Jadi kalau skenario ini masih gambaran umum dari sistem yang yang akan dibuat gitu. Belum secara komponen kecil-kecilnya, itu belum. Ini adalah activity diagram. Oke, mungkin untuk video kali ini penjelasan mengenai activity diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan komen di YouTube-nya langsung. Kalau misalnya mau bertanya secara langsung sama saya juga saya persilakan. Untuk kali ini saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh minum es suruh tengah itu. Mau boleh minum es sampai aku Baik. Ya sekali boleh, tapi minggu ini jangan antara lupa mengkuliah. Ya, jadi activity diagram itu ya sudah saya jelaskan tadi bahwa dia adalah activity diagram itu adalah gambaran secara umum dari skenario. Jadi kita membuat activity diagram itu memang berdasarkan skenario use case yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini untuk notasinya sendiri dia ada start sama end. Terus kalau yang berbentuk seperti persegi panjang gitu, itu adalah proses yang terjadi ya, proses. Kemudian kalau ada yang seperti ini ya, ini seperti kondisi if else
ya, if else yang ada di dalam sistemnya gitu, atau di dalam ininya, di dalam apa sih, di dalam use case-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan dicontoh, kalau misalnya kita lihat di contoh ya, misalnya di sini ada dicontohkan yang login kemarin. Skenario yang kita buat di login itu hasilnya akan menjadi activity-nya seperti ini. Gimana ceritanya kok bisa seperti ini? Kita mulai dari start, terus di sini apa yang dilakukan? Kita lihat, baca dari skenario-nya. Skenario utama adalah username password benar, terus memasukkan username dan password, ya kan? Ya udah, siapa yang melakukan itu? Aktor yang melakukan, ya udah masukin input username sama password. Atau misalnya tuliskan sama persis, di copy paste ke sini juga nggak masalah. Karena memang dia sama. Memasukkan username dan password, terus lakukan apa lagi nomor 2. Makanya saya bilang tadi bahwa kasih nomor. Karena ini adalah urutan. Jadi setelah masukkan username password, nomor 2 apa? Menekan tombol login. Ya udah, kasih panah, tekan tombol login. Ya, gitu. Kemudian kalau katanya benar, ya kan, menampilkan form data mahasiswa yang harus diisi. Ya udah, kalau dia benar berarti kan di sini ada kondisi. If else-nya di sini. Jika benar, jika salah, itu kan di sini. Jika benar berarti ada kondisi, ya kan? Ada tanda anotasi seperti ini. Kalau dia benar, dia menampilkan form yang harus diisi. Terus apalagi? Selesai. Berhasil, ya udah N. Selesai. Sekarang kita baca lagi nih alternatif 1. User sama passwordnya salah. Oh, sama nomor 1 sama nomor 2 sama. 1 sama 2 sama. Berarti kalau dia salah, apa yang dilakukan? Menampilkan pesan bahwa username sama password salah. Salah, menampilkan peringatan. Pesan kan? Terus nomor 4 apa? Membuka kembali. Ya masukin lagi gitu. Balik lagi ke input username sama password. Nah, jadi intinya apa? Intinya ketika di dalam skenario-nya ada satu skenario utama dan satu skenario alternatif, maka di dalam activity-nya pasti akan ada muncul satu kondisi. Satu kondisi. Kalau di skenario-nya hanya ada skenario utama, tidak ada alternatif, maka kondisi ini tidak akan pernah muncul. Kalau skenario utamanya 1, alternatifnya ada 2. Ya, alternatifnya ada 2. Berarti di dalam activity-nya akan ada muncul 2 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2. Begitu. Makanya saya bilang kalau skenarionya udah aman, lengkap, detail, activity tutup mata aja bikinnya. 5 menit selesai. Karena apa? Karena memang penggambaran dari sini. Penggambaran secara umum. Begitu ya. Nah, jadi kalau dicontohkan yang di atas ini, akan ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 kondisi. Kan ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 kondisi di dalam activity, berarti skenarionya harus ada 5. 1 skenario utama dan 4 skenario alternatif. Begitu cara ngeceknya. Saya belum ngelihat isinya belum. Saya ngelihat kesamaan antara skenario sama activity. Kalau sudah nggak sama, udah pasti salah. Selesai. Nggak perlu lagi dicek yang lain. Kalau misal di dalam activity-nya itu ada satu kondisi. Sedangkan di dalam skenario tidak ada skenario alternatif, pasti salah. Tanpa saya ngecek di dalamnya, nggak perlu. Udah pasti salah. Kenapa? Di sini ada kondisi kok di sini nggak ada? Gitu. Udah, saya nggak perlu ngecek yang lain lagi. Pasti salah. Belum ngecek dalamnya. Kalau udah sama, misalnya ini 2 skenario ya, skenario utama sama alternatif, ada satu kondisi, benar. Baru saya ngecek detailnya, dalamnya. Kalau kondisinya udah beda, ini ada 2, di sini
lurus-lurus aja, atau kondisinya, bentuk kondisi ini ada 2, harusnya 3 kan? Udah salah. Nggak perlu lagi dicek yang lain. Pasti salah. Kenapa? Nggak cocok. Yang nggak tahu yang mana yang benar. Apakah skenario yang benar atau activity yang benar? Nggak tahu. Tinggal konfirmasi yang mana yang benar. Nah itu. Gampang. Gampang kalau skenario-nya udah lengkap, benar, detail. Gampang banget. Sebentar aja juga udah selesai. Karena memang dia menggambarkan diagram alir, aktivitas yang terjadi. Aktivitas tadi kan sudah kita detailkan skenario. Ngapain nyari yang lain? Ngapain mikir lagi? Ya kan? Kalau di sini udah lengkap. Kalau kecuali kalau di sininya belum lengkap. Maka berpikir lagi tuh di activity. Pusing lagi tuh mikirinnya. Karena untuk desain ini ya, memang ada kunci-kuncinya. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan dari setiap diagram yang dibuat. Karena memang diagram itu dibuat, kenapa diagramnya banyak? Karena memang dia ada tujuan sendiri-sendiri gitu. Tapi tidak terlepas dari yang ini sendiri, yang ini berdiri sendiri, enggak. Dia memang ada tujuannya masing-masing, tapi dia sama sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat itu nyambung gitu loh. Ya. Oke, sampai activity ada yang mau ditanya enggak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang activity, silakan. Belum? Baik, kalau belum, berarti mungkin untuk hari ini, berarti tugasnya kan harus bikin activity ya. Tapi saya lihat skenario-nya masih agak belum pas gitu. Berarti silakan nanti diperbaiki dulu skenario-nya, kemudian bikin activity-nya berdasarkan skenario yang sudah kalian perbaiki tadi. Ya lagi-lagi jangan dihapus yang lama. Bikin satu lagi skenario yang satu lagi yang versi berapa. Ya, walaupun nanti kalian, Bu, kami mau bikinnya di Excel, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi di-paste-kan ke sana, ke tempat yang si ini tadi, si apa sih? Drive yang UML-nya itu. Karena nanti itu tadi biar saya mudah juga kan koreksinya, nggak ribet sana sini gitu. Jelas? Jadi silakan diperbaiki dulu, ya. Sudah diperbaiki, silakan lanjut untuk membuat activity-nya. Begitu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Untuk activity. Ada? Belum? Baik, kalau belum ada yang ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena saya juga nggak bisa ngecek untuk activity-nya, karena kalian harus perbaiki skenario-nya dulu, ya begitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.